Jangan lupa ya. Selamat sore, sahabat Samara, para panelis, dan juga penulis buku Markas Cinta. Kembali lagi di Ramadan Senja bersama Markas Cinta, ngobrol santai tentang cerita kita hari kedua. Nah, di hari ini aku sebagai host nggak sendirian, aku bersama ada... Aku Hana dan ada Saya Mafudho. Ya, pada hari ini kita bertiga akan memandu acara ini, ngobrol-ngobrol santai aja, supaya pada akhirnya kita bisa sama-sama mendapatkan berkah dan hikmah Ramadan. Gitu. Nah, kita mau ngapain aja nih Kak di sini? Sharing-sharing dong tentunya, Kak. Iya, cerita apa aja Kak yang mau dibawain? Jadi pada hari ini kita akan bawain 3 cerita nih dari buku Markas Cinta. Pertama, judulnya itu Emas Siapa Logam. Terus ada Membuat Apple Pie, Mengolah Kehidupan. Terus kemudian ada Si Malakama Menjadi Anak di Asia. Ya, benar banget. Dan ketiga cerita ini akan kita bahas karena topiknya keren banget nih. Topiknya adalah ada apa dengan cinta. Wah, menarik banget kan? Nah, Kak Hana, kita mau ngapain nih Kak sebelum itu? sekarang kita bakal ngeliat video prolog dari Samara. Bentar aku share screen ya. Udah kelihatan semuanya? Udah Kak. Belajar tidak hanya kita lakukan di sekolah. Belajar bisa kita lakukan di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Perspektif Samara Inisiatif ini adalah tematiknya di keluarga, bagaimana keluarga itu menjadi jalan kita untuk menjadikan kehidupan berkualitas. Nah, perspektif yang dipakai Samara pada prinsipnya adalah mengintegrasikan dari 3 angle, yaitu dari perspektif spiritual, religius, tapi juga melengkapi dengan perspektif bisnis manajemen serta socio-cultural. Jadi kami harapkan integrasi dari 3 perspektif ini mampu menghadirkan cara pandang yang baik untuk khususnya para generasi muda sekarang yang memang harusnya menjadi target utama untuk generasi yang harus mampu merencanakan kehidupan mereka nantinya. Jadi buku ini sebenarnya adalah melengkapi trilogi buku yang telah dikeluarkan Samara. Insya Allah buku Markas Cinta ini memberikan inspirasi dari nilai-nilai yang menjadi representasi nilai-nilai keluarga di Indonesia. Markas Cinta berisi tulisan-tulisan yang bisa berbagi pada kita mengenai hal-hal dalam proses pembelajaran dalam kehidupan. Dari kebahagiaan, dari pengalaman, dari kesedihan, kita bisa memperoleh banyak hikmah dalam menjalani proses kehidupan. Apa saja, bagaimana yang bisa kita pelajari? Yuk, kita bedah bersama-sama dalam Markas Cinta yang dipersembahkan secara khusus oleh Samara Inisiatif melalui literasi keluarga teredukasi. Wah, keren banget ya Kak Samara. Nah,
hari ini seperti yang tadi sudah aku bilang juga, bahwa ini kita mau ngobrol santai nih di hari kedua. Kita ingin mencari hikmah dan pembelajaran serta inspirasi positif nih dari kisah-kisah yang tadi sudah ditentukan gitu. Nah, di sini sudah ada 3 panelis bersama kita. Ada siapa aja nih, Kak? Oke, ada Bu Hera, ya. ada Bu Ratna, sama satunya siapa ya Kak Hana? Ada Mbak Ida juga di sini. Oh iya, beliau sekaligus itu penulisnya. Iya, dan ada Dokter Rima juga. Selamat sore, dan dokter semua. Selamat datang juga yang baru join. Ya, mungkin kita langsung ke ceritanya aja kali ya, kayak Ibu dan dokter. Mau ke cerita yang mana dulu nih? Ada 3 cerita tadi. Apple Pie, Siapa Emas Siapa Logam, dan juga yang terakhir, Si Malakama, Kak. oh iya, Si Malakama. Mau yang mana dulu nih, Kak? Enaknya. Kayaknya enaknya ke Mbak Ida dulu nih yang ada di sini yang udah standby dari tadi. Nah, Boleh. Siapa logam. Ya, Mbak Ida mungkin boleh diceritain sedikit nih, Mbak, kan sebagai penulis saya nih. Ceritanya tuh tentang apa sih, Mbak? Ceritanya. Iya, Mbak Ida. Iya, siapa emas siapa logam itu sebenarnya sebuah warisan filosofi ya dari kakek saya. Kalau kakek saya, anak saya panggilnya itu apa, kalau di Jawa Uyut ya, Buyut ya. Kalau kita Kuyang, kita biasa panggilnya Kuyang, kakek dari ibu atau ayah. Nah, beliau ini banyak meninggalkan pesan-pesan gitu loh, yang dari kecil tuh saya suka diceritain sama ibu saya, yang melekat terus gitu, karena spesifik ya bahasanya gitu. Kalau kakek saya ngasih petuah tuh, kalau sama saya langsung saya nggak pernah ketemu. Maksudnya setelah saya mengerti gitu tuh saya belum pernah ketemu, karena beliau meninggal itu saya baru usia 3 tahun, jadi belum ngerti apa-apa. Nah, itu diteruskan oleh ibu yang selalu menyampaikan, kalau kita lagi kesempatan ngobrol, dulu tuh kakek tuh sering bilang begini-begini. Kalau menurut kakek tuh begini-begini gitu. Nah, yang ada 2 sebenarnya yang sangat melekat sama saya itu, siapa emas siapa logam. Terus yang kedua itu, kalau orang lempar ke orang, kita lempar sama bunga. Gitu tuh. Ada 2 yang selalu gaungkan oleh ibu saya kalau dalam kesempatan kita lagi ngobrol, ini selalu kakek ngobrol. Nah, ternyata itu terjadi juga pada saya sebagai seorang ibu gitu ya. Ketika putra yang ketiga mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia kesel gitu kan, dan karena dia merasa diperlakukan tidak adil di tempat bekerja gitu kan. Nah, saya jadi ingat ini pesan yang selalu didengungkan oleh ibu saya. Ya, ini kesempatan yang saya pikir tepat untuk menyampaikan hal itu gitu kan. Nah, dan di saat dia merasa sebagai pegawai baru, merasa tidak fair perlakuan atasannya gitu kan. Kalau anak-anak muda sekarang kan nggak suka kan di preaching gitu kan, maksudnya dikasih ceramah yang panjang-panjang, tapi sebuah pesan yang singkat mengena, dan kebetulan waktu itu saya ingat banget itu gitu kan. Dan alhamdulillah dia menangkap itu gitu, sampai dia berkomentar, keren yang punya pemikiran kayak gitu ya. Jadi memang beliau selalu menanamkan sama anak-anak cucunya itu, kita ini bukan siapa-siapa,
Jadi kita harus membuktikan, dan itu kita harus bersabar, karena suatu saat orang-orang akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, siapa emas, siapa logam. Itu yang dia selalu nasihatkan kepada kita. Jadi kita harus bersabar dalam menjalani proses. Dan satu hal lagi juga yang saya ceritakan dalam siapa emas siapa logam adalah kebiasaan gitu, pembiasaan dan pembiasaan yang ditanamkan oleh orang tua, oleh keluarga melalui orang tua itu kalau kita dibiasakan dari kecil itu sudah menjadi sebuah pola, dan pola itu kalau bahasa kerennya lama-kelamaan ya jadi budaya keluarga itu, jadi kebiasaan keluarga itu yang akhirnya bisa diteruskan sampai anaknya lagi gitu ya. Dan itu pengajaran yang sebenarnya hal-hal yang kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus gitu kan, dan itu kebetulan yang selalu direwelkan. Saya tuh nggak termasuk cerewet gitu ya, lebih cerewet almarhum suami saya kalau terhadap anak. Kamu tuh harus begini, harus begitu gitu. Kalau saya nggak terlalu seperti itu. Kalau dia agak bawel gitu. Kalau ngeliat orang dikit, bantuin tuh. Kalau di situ, angkatin tuh, kok diem aja sih, berantakan kayak gitu. Nah itu tuh dia lebih seperti itu. Dan ternyata ya itu tuh tertanam juga, membekas gitu kan. Karena lewat cerita yang dicurhatkan anak saya itu, saya baru pertama kali sih sebenarnya melihat, saya pernah membaca tapi tidak pernah mengalami secara langsung ya, bahwa pengalaman dia ketika interview diperlakukan seperti itu gitu kan. Dia ketika pemanggilan interview disengaja oleh owner dari perusahaan itu semua dalam keadaan berantakan, ruangannya, mejanya kemana, kursinya kemana, kertas-kertas bertabuh. Dan ternyata yang menunggu untuk interview itu banyak orang-orangnya, duduk semua, dipanggil ke ruangan lain ketika mereka sudah berkumpul. Pertanyaan pertama yang diajukan interviewer adalah siapa yang tadi beresin meja. Hanya beberapa kan yang angkat tangan. Dan alhamdulillah salah satunya anak saya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bukan pertanyaan malah, pernyataan selanjutnya adalah yang tidak beresin meja atau yang tidak memberesin kertas, silakan pulang. Sudah, sampai di situ aja, silakan pulang. Berarti kadang-kadang kan kita memang dalam keadaan tegang gitu ya. Saya berpikirnya gitu, kalau dalam keadaan namanya mau interview pekerjaan, kita membutuhkan gitu kan, nggak peduli apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Tetapi saya pikir karena itu sudah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan, jadi dalam keadaan apapun ya jadi seperti otomatis dilakukan gitu. Itu yang pengen saya sharing dari cerita ini. Jadi bersabar dalam menjalani proses University of Life yang kemarin juga didengungkan oleh Om Bud ya, dan kebiasaan yang dijalankan oleh sebuah keluarga itu bisa menjadi sebuah budaya keluarga yang bisa diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Itu nggak nyantai ya ngobrolnya ya, berat ya temanya. Tapi bagus gitu, banget sih. Segitu. Iya, menurut aku juga bagus banget, apalagi buat kita yang masih muda gitu ya, Bu. Bagus banget pesannya gitu tentang cinta. Kalau dari para panelis di sini, bagaimana pendapatnya tentang cerita tadi? Mungkin bisa dari Ibu Hera dulu. Baik, terima kasih Kak Anti. Sungguh ini sebuah
gambaran bagaimana nilai luhur di keluarga dapat dicermati oleh seorang anak yang turun-temurun, yang menjadikan bekal dalam hidupnya, yang dalam sebuah buku dinyatakan bahwa nilai-nilai atau tradisi budaya itu sama kuatnya yang akan menjadi pengetahuan bagi anak-anak di masa depan. Maka tidak boleh kita melupakan budaya, tidak bisa kita meninggalkan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang tua kita terdahulu. Nyata ya, terbukti ya Mbak Ida, bagaimana anak-anak itu dan kita sendiri mengingat kembali dan melakukan good habit yang tadi sudah disampaikan, bagaimana kesungguhan, rajinnya, kesungguhannya di dalam bekerja itu tampil dan akan kita bisa lihat yang mana yang logam, itu akan terbukti. Itu adalah sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan dari nilai luhur yang kita bisa lihat secara turun-temurun dalam budaya kita, budaya Indonesia. Dan yang penting adalah tadi Ibu adalah madrasah pertama ya, Ibu adalah menjadi model bagi anak-anak bagaimana cinta kasih dibangun dalam sebuah keluarga yang dimulai dari pelukan hangat ketika ia bayi sampai dewasa pun tetap dalam hembusan doa. Setiap ketulusan doa Ibu adalah doa yang terindah. Demikian Kak Anti, Mbak Hana, Mbak Pudo ya. Silakan, mungkin Dr. Iman nih yang sudah siap atau ada lagi yang akan melanjutkan. Silakan, saya kembalikan ke Kak Dia. Ya, mungkin boleh Dr. Ima, mungkin kalau ada tambahannya, Dok. Terima kasih. Menurut saya cerita buku Siapa Emas Siapa Logam ini keren banget ya, karena menggambarkan suatu kepribadian yang tahan banting atau Hatter's personality gitu ya. Di mana Hatter's personality ini kan suatu karakteristik kepribadian yang membuat kita menjadi lebih kuat, stabil, optimis gitu, dalam menghadapi setiap ujian hidup dan mengurangi efek negatif banget. Dalam suatu penelitian itu dikatakan bahwa pekerja yang memiliki kepribadian tahan banting yang tinggi itu memiliki stres yang semakin rendah. Sehingga kepribadian tahan banting ini bagus banget untuk mendukung kesehatan fisik maupun mental. Penting banget nih dibaca sama generasi Z ya, yang secara teori sih biasanya lebih rentan terhadap masalah psikologis ya. Setuju Semoga banget. semuanya baca punya ini, Markas Cinta. Iya, setuju banget, Dokter. Memang kena gitu. Selanjutnya mungkin Mbak Ratna mau ada yang ditambahkan juga, Mbak? Dikit aja kali ya. Jadi salut sih sama Puyang ya, yang sudah menurunkan ajaran-ajaran yang luar biasa. Saya juga pernah dapat cerita seperti ini dari keponakan saya yang ketika bekerja terus merasa dibedakan dengan sangat signifikan oleh dia dengan temennya yang baru masuk gitu, padahal dia udah duluan masuk gitu, terus marah-marah dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir nasihat yang disampaikan ini mengingatkan saya bahwa saya juga beberapa sering dalam diskusi dengan anak-anak mengingatkan mereka bahwa kenyataan di luar setelah kita masuk ke dalam dunia bekerja itu memang tough ya, sehingga mereka perlu punya daya juang yang lebih kuat. Kalau bagi saya perseverance yang mereka harus miliki itu perlu diasah, karena saya cenderung melihat kalau misalnya di generasi, maaf saya tidak bermaksud melabel, tapi kadang-kadang saya melihat di sekitar saya banyak sekali anak, mungkin dengan kemudahan-kemudahan yang ada sekarang, anak sekarang saya akui luar biasa ya cerdasnya dengan semua informasi yang mereka bisa dapatkan gitu. Tapi terkadang saya melihat juga cenderung lebih mudah mengeluh gitu. Ini tidak bermaksud melabel, ini hanya yang saya lihat di sekitar saya gitu. Jadi akhirnya saya dengan itulah saya mengingatkan anak-anak saya juga untuk jatuh itu nggak apa-apa, tapi harus bisa bangkit gitu. Jadi saya rasa itu agak relate dengan apa yang tadi diceritakan sama Mbak Ida, bahwa ya emang di dunia yang nyata ini begitulah, kita mau jadi emas atau bahkan hanya mau
besi yang tidak bernilai gitu ya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mantra. Iya, mungkin silakan yang ingin berpendapat. Aku tanya dong, boleh nggak? Oh iya, Sama boleh yang banget. nulis. Dong, boleh banget. Mbak Ida nanya dong. Jadi kalau kaitannya sama topik kita hari ini ada apa dengan cinta, kira-kira gimana tuh Mbak Ida membungkusnya supaya siapa emas atau siapa logam itu merupakan wujud dari cinta juga kan gitu. Gimana Mbak? Benar. Kalau kita emang paling asik sih ya bicara ini, udah di markasnya kayak gini emang paling asik nih bicara tentang cinta gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kita bicara tentang cinta itu nggak melulu romansa ya. Ternyata sangat komprehensif kalau kita bicara tentang cinta, karena banyak lingkungan, berbagai hal di dalam lingkungan itu yang berpengaruh di dalamnya kan. Ada rasa, ada psikologis, ya kan, ada hubungan kita, relationship kita dengan anggota keluarga, dengan pertemanan kita, gitu. Jadi ada faktor sosial juga di dalamnya. Kemudian ada hal lain yang lebih penting juga, ketika kita harus mempunyai keyakinan dalam berproses bahwa ini yang harus saya lakukan, ini yang sudah ditentukan untuk saya, dan saya harus percaya bahwa ada makna, ada hikmah semua di dalamnya. Jadi ada faktor religius juga yang sangat perlu kita perhatikan kalau kita bicara tentang cinta. Begitu nggak? Setuju nggak, Mbak Ami? Setuju banget nih. Setuju banget. Emang jadi cinta tuh jadi kayak spektrum berarti ya? Betul. Jadi nggak sesederhana yang ya sederhana untuk menyatakannya, tapi tidak sangat banyak unsur-unsur yang kita perlu perhatikan di dalamnya ketika membangun sebuah cinta. Oke, itu Mbak host izin dong, itu ada yang banyak partisipan yang baru join nih, kayaknya juga kalau dari foto-fotonya anak muda semua nih. Coba aja ditanya tuh Mbak host, kira-kira view-nya gimana tuh tentang cinta? Wah. Mungkin dari partisipan ada yang mau bertanya, mau ke Mbak Ida sebagai penulis boleh, atau ke panelis juga boleh, tapi jangan ke hostnya. Ada yang mau bertanya? Ini ada Mbak Zafira nih, Mbak Sasti dari partisipannya. Siapa tahu ada yang mau sharing tambahan atau mau tanya ke penulis atau panelis, boleh banget nih. Selamat sore. Selamat Suara saya kedengaran? Mohon Kedengaran. maaf, nggak bisa nunjukin video. Kebetulan saya lagi di bis juga, lagi OTW pulang. Wah. Saya mau mengapresiasi ceritanya Tante Ida. Mungkin nggak akan bertanya karena kebetulan saya juga mengalami apa yang dialami anaknya Tante Ida. Ini point of view anaknya mungkin ya. Saya pernah di dalam tanda kutip didiskriminasi waktu baru masuk kerja, dipandang sebelah mata karena dikira belum pernah punya pengalaman dan belum bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi di poin itu justru saya malah menyadari kalau selama ini tuh saya sudah dipersiapkan oleh orang tua saya. Sudah selama ini diingatkan untuk tetap sabar, tetap tenang, dan tetap membuktikan kalau saya tuh bisa juga loh melakukan yang baik. Saya tuh bisa juga loh melakukan yang sama baiknya dengan orang lain, bahkan mungkin lebih baik, tapi mungkin luput dari pandangan atasan saya selama ini. Nah, di poin itu saya sejujurnya merasakan dan baru menyadari bahwa ternyata bahasa cintanya orang tua tuh nggak selamanya memanggil sayang, nggak selamanya menyayang-nyayang, menindak baik, menraktir makan, tapi
ada juga omongan-omongan yang selama ini dianggap apaan sih diulang-ulang terus. Ternyata itulah salah satu bahasa cinta orang tua kita, selalu mengingatkan dan mengingatkan terus untuk akhirnya menjadi budaya dan membentuk mindset gitu. Itu aja sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Tante Ida, ceritanya keren banget. Terima kasih Davira apresiasinya. Keren banget ya. Itu poin itu nih curcol nih Cia. Zavira curcol. Poin itu memang sering ya, termasuk saya juga gitu kan. Apaan sih ngomong gitu melulu? Ulang lagi, udah tahu gitu kan ya. Selalu kita berkomentar seperti itu, atau kita lagi curhat teman-teman. Males gue. Nyokap ngomongnya begitu lagi gitu kan. Bokap lagi udah tahu berkali-kali, bosen gue gitu. Tapi ketika kita menjadi orang tua, kita akhirnya menyadari bahwa itulah cara untuk mendidik, membrainwash mindset kita untuk menjadi lebih baik. Oke, mantul nih. Wah, keren banget. Ya, kenapa? Ada satu lagi nggak? Oh, nge-freeze kayaknya. Biasa nih sinyalnya yang rada. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau sharing atau kita bisa lanjut dulu nih, karena masih ada cerita-cerita yang menarik lainnya. Kita lanjut dulu aja kali ya. Nanti Nah, kalau lanjut aja Kak Dia. iya, nanti Masih kalau ada 2 cerita nih yang belum dibahas. nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya lagi ke Mbak Ida atau mau sharing tentang cerita tadi, bisa juga, tapi kita lanjut dulu ke cerita kedua. Nah, kita mau cerita yang mana nih, Kak? Ada yang si Malakama dan juga Apple Pie. Kita mau yang mana dulu? Kebetulan udah ada penulisnya di sini ya, Pak Yohanes. Bener manggilnya Pak Yohanes? Ya, judulnya si Malakama. Boleh cerita? Iya, halo. Kedengeran ya suaranya? Halo Yohanes. Iya, halo Mbak. Oke. Iya, kalau si Malakama tuh lahir dari ini ya, emang kejadian nyata. Maksud saya lahir di keluarga Jawa dan Cina, di mana campuran Jawa dan Cina, di mana dua-duanya punya pakem menghormati orang yang lebih tua tuh sangat kuat. Tapi kan ketika zaman bergerak lebih jauh, kemudian anak-anaknya, terutama yang karena lebih dominan keluarga saya dari yang ras Tionghoa, di mana kami itu disekolahkan harus tinggi sekolahnya, harus makin tinggi sekolahnya. Ada problemanya ketika kita sekolah makin tinggi, anak-anak itu akan menjadi lebih kritis gitu kan. Lebih kritis, kemudian lebih modern pandangannya, dan cenderungnya mempertanyakan nilai-nilai yang lama. Sayangnya ketika mempertanyakan itu sudah keburu dianggap pembangkang, sudah diburu dianggap memberontak, atau nggak patuh lah. Ya. Dan itu sudah dari kecil kita terbiasa digituin kan, kalau ada rapat keluarga nih, kadang-kadang kita yang kecil juga nggak boleh ikutan ngomong atau apapun itu bentuknya, semacam itu. Nah ini kebawa sampai besar. Padahal ketika jadi agak si Malakamanya tuh kita disuruh sekolah sampai pinter, tapi ketika kita menjadi pandai, kita jadi bertanya nilai yang lama, malah dianggap melawan orang tua. Nah itu yang akhirnya saya angkat menjadi satu tulisan yang kayaknya nggak bisa begini deh, nggak bisa begini terus nih hubungan antara orang tua di zaman dulu sama anak-anak yang sekarang. Karena anak sekarang tambah lagi, apalagi yang makin di bawah saya lagi itu mereka lebih kritis lagi, pengetahuannya lebih jauh lagi dari saya, dan saya sudah bisa belajar menerima anak-anak sekarang kadang-kadang lebih pintar ya daripada saya. Mungkin saya di usia 40, mereka mungkin masih usia 20-an, tapi buat saya mereka kadang-kadang bisa lebih pandai dari saya dalam hal tertentu yang mereka memang kuasai gitu. Nah itu saya rasa pandangan yang jarang dimiliki orang yang di atas lagi tuh, yang generasi boomer atau apapun, mereka masih ada purpose syndrome kah, atau ada mungkin dari didikan dari orang tua sebelumnya bahwa ya jadi generasi atas tuh harus lebih dihormati pada bawah, itu pakem yang terlalu kuat. Walaupun sebenarnya nggak salah, sopan santun itu tetap ada. Tapi seringkali ini jadi antara bentrok antara generasi atas dan bawah, gap-gap ini sering terjadi. Itu sih kurang lebih ya yang dibahas dari cerita saya. Harapannya sih ke depan ada, saya masih jarang menemukan buku parenting yang menjelaskan hal ini ya.
apalagi sekarang udah ada fenomena-fenomena baru, berarti dari Markas Cinta ini ya, dengan membuka dengan buku ini, kemudian kedepannya lahir buku-buku parenting yang tertuju buat anak-anak sekarang, karena kan parenting sekarang berbeda sama zaman dulu. Zaman dulu masih yang pukul anak tuh masih satu hal yang lumrah, guru mukul anak juga lumrah. Kalau sekarang tuh udah kayaknya itu sensitif sekali gitu loh, ada pukulan anak. Bahkan saya tahu dari teman saya sendiri yang filmmaker ya, Ernest tuh nggak pernah memukul anaknya. Beda mungkin dengan orang tuanya ke dia dulu, tapi dia ke anaknya nggak pernah memukul secara fisik. Selalu hanya teguran, nasihat. Beda dengan saya didik orang tua saya dulu sabuk, rotan, masuk. Tapi kalau saya hampir seumur sama Ernest ke bawah, karena Prakasa ya, dia nggak pernah melakukan fisik gitu ke anak-anaknya. Nah, saya rasa ini ada pergeseran cara membimbing anak yang bukunya tuh masih jarang membahas hal ini gitu. Itu sih kurang lebih ya, teman-teman. Keren yo. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin dari kita ke panelis dulu kali ya, dari Ibu Hera dulu lagi nih, tanggapannya tentang ini. Iya, sungguh menarik dan ini kenyataan saat ini bagaimana generasi muda, generasi kekinian ini yang kita hadapi. Tadi si malakamanya di mana sih? Yang jelas bahwa pola asuh zaman dulu dengan zaman now itu tentu kita lihat ada ya, ada perbedaan, ada gap-gap yang memang kita lihat di lapangan. Kalau saya melihat dari sudut pendidik bahwa kita di sini perlu lebih memahami berbagai sudut pandang ya, bagaimana kita memahami generasi yang dulu orang tua kita, saya lahir tahun 70-an, jadi ada di tengah-tengah ya. Dan sekarang menghadapi anak-anak, contoh anak saya, mantu saya ya, yang mereka itu sungguh sangat jeli dan detail kalau mau sesuatu, tahu tentang MPASI saja. Banyak sekali referensi yang dicari, dibaca, dilakukan sampai berapa persentase tekstur itu, Mas. Jadi itu dihitung dan memang tampil dalam kesehariannya. Nah, saya sebagai orang tua tidak bisa juga kan berpegang kepada apa yang dulu ayah ibu saya lakukan untuk saya. Jadi saya coba lihat bahwa mereka punya kelebihan, punya kemampuan yang harus kita hormati. Nah, tadi kembali bahwa bagaimana sih pola asuhnya? Justru yang saat ini dibutuhkan adalah pola asuh yang kalau saya katakan demokratis ya. Artinya bahwa kalau otoriter, anak-anak sekarang langsung menolak ya, artinya, enggak gitu kan. Tapi kalau juga permisif, serba boleh, segala dibolehkan, apa jadinya mereka? Apa jadinya nanti? Tidak punya batasan, tidak punya aturan. Yang sangat dibutuhkan kan self-control ya, bagaimana kontrol diri pada setiap generasi sesungguhnya, itu yang diperlukan. What next? Bagaimana mereka berpikir kritis, tetapi tetap bisa punya tata titi, sopan santun begitu ya, sehingga orang tua tetap merasa dihormati, tapi nilai-nilai positif pun tetap bisa diimplementasikan dalam kekinian ini. Nah, yang saya lebih juga perhatikan di sini bagaimana adanya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi interaksi antara orang tua dengan anak. Kalau orang Sunda bilang ya dulang segala hayo dikasih, nggak ada batasan. Cucunya mau ini banyak dikasih, kalau kata mamanya enggak gitu kan. Si cucu lebih pilih kakek nenek karena apa? Aku mau ini, aku dikasih. Kalau sama mama aku nggak dikasih gitu kan. Nah itu contohnya. Jadi bagaimana hukuman fisik kita perlu lihat dari berbagai sudut pandang, dan memang benar kalau tadi dikatakan bahwa keluarga muda saat ini tidak menggunakan lagi hukuman fisik karena memang ada teorinya bahwa dengan kita beri pijakan, dengan bicara, bertanya, kita beri kesempatan mereka untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pikirannya, kita terima.
kita terima. Kemudian kita beri kesempatan untuk bersikap yang benar. Itu adalah sebuah pilihan. Bagaimana? Apakah kita mau ikut tetap menggunakan hukuman fisik seperti orang tua kita dulu, ataukah kita mau terus beradaptasi dengan kebutuhan saat ini dan anak tetap kita hormati. Anak tetap memiliki kekuatan, tetap memiliki kesempatan untuk bisa bersikap benar. Kemudian di dalam hal ini juga ya ada bagaimana selalu mengecek informasi-informasi yang apakah nih hoax atau bukan gitu kan, itu kembali berpikir kritis yang berada pada jalurnya, pada tracknya. Kalau dalam agama Islam kan kita cek dulu apakah benar informasi ini, apakah sesuai kenyataan, apakah sesuai dengan faktanya, atau hanya asumsi-asumsi saja. Nah itu, demikian kalau dari sudut pandang saya sebagai tenaga pendidik ya, kita lihat pola asuh yang kita harus terapkan dalam masa yang tepat. Terima kasih. Kembali ke Kak Dia atau Mbak Hana. Silakan. Itu by the way Bu Hera, ini banget ya, bener banget ya. Saya mohon izin komen karena langsung bereaksi nih. Dari ceritanya juga keren banget tuh Mas Yohanes Gatot Subroto. Waduh, si Malakama anak Asia. Bener banget itu. Ini jadi kayak ada generation gap ya. Kira-kira ya. Nah, tadi karena Bu Hera nyinggung parenting, ini kayaknya Mbak Hana nih tesisnya waktu itu tentang parenting juga. Gimana dong? Share dikit dong. Mentang-mentang dari host langsung senyum-senyum dia. Silakan. Iya nih, soalnya bener banget yang tadi yang parenting. Aku juga baca artikel dari banyak-banyak tesis atau skripsi penelitian orang lain, di mana bilang kalau emang zaman dulu tuh cenderung pakai pola asuhnya tuh cenderung pola asuh otoriter ya dibanding zaman sekarang. Terus yang mencolok, menurut aku sih yang paling mencolok dan bikin beda itu parenting zaman dulu sama zaman sekarang itu komunikasi. Dimana karena zaman sekarang itu semua orang tuh pakai sosial media, bahkan orang tua dan anak pun selalu kehidupan sehari-harinya itu bergantung dengan teknologi. Jadi kalau menurut aku sih yang paling mencolok itu komunikasi orang tua dengan anak saat ini cenderung dilakukannya melalui handphone gitu. Jadi kayak misalnya ibunya di lantai 2, anaknya di lantai 1. Tapi mau manggil atau mau berkomunikasi doang tuh lewat handphone gitu. Padahal kan tinggal nyamperin, tinggal manggil gitu sih. Dari kamar ke kamar juga Kak, pakai WA. Ya, Kak. Iya betul. Kayaknya Mbak Ratna kayak gitu juga tuh kayaknya. Rumahnya lantai 2 soalnya. Gimana Mbak Ratna? Kalau rumah lantai 2 dulu, ibu saya juga pakai intercom. Ayo bangun. Belum ada handphone. Iya benar. Tapi saya sih setuju banget ya sama cerita itu. Saya bisa bayangin ya. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh serba salah kayaknya ya. Terlalu vokal, dibilang kurang ajar gitu ya. Tapi terlalu diem, pengen ngomong gitu kan. Cuman saya bersyukur sih, saya dulu sama bapak saya, untungnya saya merasa beruntung saya diajarin menyampaikan pendapat itu boleh, tapi tetap dengan cara yang benar gitu. Jadi itu yang juga saya tanamin sama anak-anak saya sih. Jadi mudah-mudahan sih mereka juga lebih berani ngomong ya, walaupun kalau agak-agak kelewatan juga tetap aja saya melotot pasti. Tapi ini maaf ya, langsung nyelonong aja nih. Maksudnya kata nih, setuju nggak nih Bu Hera atau Mbak Dr. Rima? Fenomena seperti ini, maksudnya generation gap ini sudah fenomena universal ya. Kayaknya nggak hanya yang dihadapi oleh kita orang Indonesia aja gitu ya. Jadi ini sebuah isu manusia gitu, bukan global, bukan hanya lokal kita di sini gitu. Kayak kalau saya suka dengerin ini sih stand up comedian si Trevor Noah tuh, kalau ada yang tahu, si keriting-keriting yang dari Afrika tapi dia migrate ke US. Dia selalu tuh kalau menceritakan tentang berbagai kejadian-kejadian yang diterapkan kan dia berasal dari Afrika Selatan ya.
Salah satu yang saya ingat tuh ceritanya, kita tuh kan katanya belajar tuh, disuruh belajar bahasa Inggris yang benar gitu kan. Kalau apa namanya disekolahin tinggi-tinggi, sama tuh Johannes tuh itu. Ini yang isunya yang dihadapi nama dia tuh, sekolah tinggi-tinggi. Tapi pas sudah pulang nih sampai rumah, my dad bilang, kalau nggak gedein TV, put volume gitu. Terus si Trevor yang udah sekolah nih, udah belajar bahasa Inggris yang bener nih, dia bilang, do you mean increase the volume? Put volume, jangan increase enggak lah, put volume gitu. Jadi dia tetap kekeh dengan ya kebiasaan ini ya. Udahlah kayak cuma lah, udahlah nggak usah diterapin di rumah, apa yang lo belajarin di sana jauh-jauh tinggi gitu ya. Kalau udah di rumah kembali ke bahasa rumah gitu ya maksudnya. Jadi sebuah apa isu yang patut kita cermati ini gitu kan. Dan saya pikir tuh itu salah satu tujuannya Bu Ahdia Amin ini sebagai managing director menerbitkan buku ini ya. Kalau kita kan tidak spesial membuat buku tentang parenting, tetapi dengan ya benar nggak tuh Mbak Ami, dengan sharing seperti ini ya kan ya. Kita pendekatannya lebih ke bottom up lah kira-kira Mas Yohanes ya. Tadi makanya ceritanya bagus banget gitu. Memang fenomena itu yang harus diangkat gitu ya. Makanya kan mungkin di Dr. Ima juga mencermati ya indeks human development Indonesia rankingnya masih 70-an. Kalau yang happy-happy tuh yang negara-negara ya biasalah ya Eropa. Ada komentar nggak Dr. Ima? Apa kita nggak happy nih dengan ini cultural gap atau apa gap, generation gap, sandwich gap? Karena kalau dibandingin secara global ya, menurut saya di Indonesia ini justru cukup bisa menangani generation gap problem ini ya. Jadi kan kalau misalnya di luar negeri itu kan benar-benar terpisah gitu. Gen Z sama orang tuanya aja udah benar-benar pisah. Mereka rata-rata pisah rumah, benar-benar kehidupannya sama teman-temannya aja kayak gitu. Sementara di Indonesia ini kita cukup berbangga masih ada kayak nenek, orang tua, cucu tinggal serumah dengan nyaman, kayak nggak merasa ada yang salah sama sekali gitu. Saya cukup senang sebenarnya melihatnya karena kuncinya itu sebenarnya kan komunikasi yang baik, bangun komunikasi yang baik. Kalau ada ide tetap diutarakan, tapi dengan komunikasi yang baik seperti tadi Mbak Ratna bilang ya. Di Indonesia itu praktek itu cukup dijalankan dengan baik. Gitu. Jadi walaupun memang kalau dilihat dari Human Development Index masih tetap turun ya, karena kalau Human Development Index itu kan ukurannya dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks gross national income gitu. Indonesia masih tetap masuk ke negara berkembang gitu, negara maju kalau diukur dari 3 itu. Tapi kalau dari generation gap problemnya sendiri gitu, saya cukup bangga sih sebenarnya dari Indonesia. Jadi sosial budaya kita cukup menguntungkan ya untuk apa menghadapi berproses tentang generation gap ya, Dr. Ima ya. Iya, dengan adanya generasi 4-5 generasi kan yang hidup dalam satu waktu ini, mulai dari pre-boomer, baby boomer, X, Y, Z itu masih bisa tentram gitu dirasakan sehari-hari. Oke. Nah, keren banget nih bahasannya. Mbak Fudo ada pandangan lain nggak sebelum kita ke ini? Kalau nggak salah tadi dia ininya mau hikmah Ramadan ya endingnya. Jadi gimana nih soal banyaknya apa gap-gap di bahasa cintanya kita nih? Mungkin apa ya Mbak Ami, kalau sekarang itu lebih ke pola komunikasinya. Iya. Ya, saya setuju banget sama tadi yang dibilang Bu Hera. Kalau sekarang itu harus pakai sistem yang demokratis gitu. Nggak bisa apa namanya kayak harus orang tua itu apa ya sebagai otoritas tunggal dalam keluarga, tapi lebih ke demokratis gitu, agar harmonisasi dalam keluarga itu
nanti akan lebih dapat gitu. Nah, tapi walaupun seperti itu tetap harus megang nilai-nilai lama yang itu benar-benar emang baik gitu. Kalau saya jadi ingat ada itu, kita itu mengambil nilai lama yang baik dan mempertahankan nilai lama yang baik dan membuat nilai baru yang lebih baik. Wow, keren banget. Sasti, Mantap. gimana Sas? Oh ya, menarik ada banget. Sasti. Soalnya bakar cinta nih Sasti, harus ngomong. Mohon maaf aku baru sampai by the way. Oke, gimana Sas? Sempat dengar kan tentang yang apa ya, parenting tadi ada parenting gitu. By the way, sorry banget kalau berisik. Jadi sebenarnya aku boleh sharing ya? Justru diundang ini. Jadi sebenarnya Silakan. punya orang tua yang pola didiknya terhadap anak-anaknya itu berbeda. Ayahku tuh cenderung otoriter karena mungkin latar belakangnya beliau tuh emang nggak punya sosok figur ayah dari kecil, almarhum ayahku maksudnya. Gimana sih? Oh ya, nggak punya figur ayah. Kemudian ibuku adalah sosok yang kalau misalkan mendidik anaknya tuh dengan ya manut-manut apa kata anaknya. Tapi menurut aku ini adalah privilege untuk aku. Jadi aku bisa menentukan mana yang membuat aku nyaman, mana yang jadi buat aku berpikir nih, wah tadi kan kalau misalkan Bu Hera bilang demokratis gitu kan. Tapi sebenarnya mohon maaf ya kalau ibuku dengar, tapi itu sebenarnya itu adalah sebuah kekurangan di keluarga aku, yang mana kalau ibuku kayak ya manut-manut anaknya aja, lebih cenderung ke anaknya mau melakukan sebuah kesenangan apa dia jalani, sedangkan ayahku yang oh tidak, kamu seperti ini saja, kamu bla 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 bla. Nah, tapi di situ menurut aku justru kayak oh, jadi kedua orang tua aku punya sudut pandang yang berbeda nih. Nah, enaknya mau kayak gimana? Nah, disitulah sebenarnya adalah sebuah jembatan bagi kita untuk sama-sama berdiskusi untuk menentukan oh mana sih sebenarnya yang terbaik untuk kami seperti itu. Jadi seru sekali. Menurut aku generation gap itu adalah sebuah hal yang menyenangkan, adalah sebuah hal yang sebenarnya nih kalau misalkan kita menanggapinya dengan positif, itu justru malah menjadi sebuah hal yang sangat amat menyenangkan dan menginspirasi seperti itu. Keren banget nih. Pakar cinta beda nih love language. Melihat saya suka. Kita udah diplototin dia nih. Ini waktunya gimana? Nggak apa-apa ya, mau dikit ya. Dia karena ada yang gabung lagi nih, pakar cinta satu lagi nih. Bu Seva mau sharing juga? Lagi puasa ngomong, lagi jadi rocker. Gimana nih Bu Seva? Suaranya habis. Waduh, suaranya. Ya. Saya kembalikan lagi ke host. Gimana nih kita? Host? Mbak Hana, Mbak Dia, Mbak Fudo. Kita lanjut ke cerita selanjutnya aja kali ya Mbak Mi. Boleh. Ya, masih ada satu cerita lagi nih yang bagus dan banyak hikmah yang akan diambil nanti. Ini penulisnya tapi belum bisa gabung ya untuk yang satu ini yang membuat apple pie mengolah kehidupan. Oh itu Mbak Bini ya di sana. Mbak Fudo aja kasih sinopsisnya. Mungkin saya ngasih gambaran dikit tentang cerita ini. Jadi tuh cerita ini menggambarkan tentang dari hal sederhana tentang membuat apple pie, seseorang yang belajar membuat apple pie yang selalu gagal, dan ternyata kemudian membuat apple pie ke ahlinya, terus tahu gimana sih caranya yang benar ini, resepnya, takarannya yang pas,
biar jadi apple pie yang disuguhkan dengan enak itu gimana. Nah, terus kemudian dari membuat apple pie ini relate banget sama gimana kita mengolah kehidupan itu agar kehidupan ini bisa lebih bermakna, nggak yang gitu-gitu aja gitu. Mungkin dari siapa nih yang mau bahas pertama? Atau ada yang mau sharing lagi, menambahkan dari apa yang saya obrolin tadi? Boleh nih dari Kak Hos dulu, dari Kak Hana atau Kak Diah gitu. Nanti baru disambung ke panelis. Kalau menurut aku sih dari yang ceritanya siapa nih tante siapa ini? Tante Ratmini. Bini Bu Kor. Iya, Bini. Ini kan diceritain Tante Ratmini itu orangnya perfeksionis. Kalau menurut aku perfeksionis sendiri itu tuh salah satu bentuk self love buat diri sendiri. Self love ya Kak ya. Soalnya gimana self love itu kan bisa mendorong diri kita untuk berbuat baik atau buruk dan itu semua tuh buat jiwa buat diri kita dan jiwa kita sendiri gitu. Kayak contohnya kalau kita melakukan self love kepada diri sendiri, kita bisa lebih menerima diri sendiri apa adanya dan membuat situasi hidup lebih bertanggung jawab atas dari apa yang atas dari semua tindakan yang telah diambil. Kayak di sini kan diceritain juga kalau misalnya Tante Ratmini ini orangnya sangat bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab banget. Digambarkan sebagai sosok perempuan yang sempurna juga gitu loh. Ya, bisa mengatur manajemen resiko juga kan diceritain. Iya, manajemen resikonya juga bagus banget. Itu self love-nya dapat banget ya Kak ya. Kalau dari Mbak Diah gimana nih? Atau mungkin dari Mbak Ida atau Mbak Ami ada yang mau nambah? Dia nge-freeze kayaknya tuh. Kalau self love nih Vira nih kayaknya ahlinya nih. Ya, tembak lagi. Belum Bu Hera. Self love ya. Yes. Aku sejujurnya baru baca sekilas, belum habis chapter apple pie ini, tapi dari yang aku baca dan aku lihat sejauh ini dikisahkan bahwa self love itu nggak cuma tentang treating diri sendiri, minum kopi cantik di kafe atau membeli barang mahal buat diri sendiri, beli tiket nonton konser yang super mahal. Balik lagi ke gimana caranya kita melihat cinta. Apakah cinta itu sesuatu yang baik-baik aja atau sebenarnya cinta itu adalah sesuatu yang perlu diusahakan kayak belajar untuk disiplin atau memaksakan rajin olahraga buat kondisi kesehatan kita di masa yang akan datang, atau misalkan maksain baca buku yang sebenarnya kita nggak ngerti-ngerti banget tapi kita pengen belajar itu walaupun fase hidupnya belum sampai, misalkan belajar tentang parenting padahal punya suami aja belum gitu. Nah terus dari sini aku lihat bahwa karakter yang ada di cerita ini tuh belajar untuk ingin mengetahui apa yang dia belum tahu, kehausan akan ilmu dan mencukupinya itu juga sebuah bentuk self love buat aku. Itu Tante Ami, terima kasih. Jadi kita bisa belajar dari tokohnya dan kita bisa belajar dari penulisnya ya. Betul Tante Ida. Betul banget. Dia digambarkan ini tokohnya yang bisa kita contoh, inspiring buat penulis dan inspiring buat pembaca juga. Dan itu tadi tuh good point banget tuh Zafira yang bilang dari sisi penulisnya sendiri, self love-nya dia itu diperlihatkan banget dalam tulisannya. Dia willing untuk belajar walaupun dia udah tahu, udah dikasih resep untuk buat apple pie, udah tahu ini. Tetapi kok nggak sama yang dikasih sama tante itu, udah berkali-kali dicoba nggak sama. Nah, have to learn more. Itu keren ya.
Saya baru nangkep nih setelah diceritain sama Zafira. Ini Bu Hera juga udah ini nih, udah sangat buat pointers nih. Gimana Bu Hera? Justru saya sedang membayangkan seorang Ibu Ratmini yang 75 tahun yang masih gesit, kemudian dia mampu dengan tadi kesempurnaannya, dengan gelung ya, konde ya, yang selalu ada ditampilkan. Saya membayangkan beliau itu seorang yang berpikiran maju, selalu siap dengan riset, banyak pengetahuan yang didapat dan mau berbagi pengetahuan itu sampai ke tadi resep apple pie saja. Dia coba dan ternyata memang kalau membuat apple pie dengan cinta itu beda ya. Kalau dengan yang tanpa cinta. Saya juga belajar dulu dari senior saya bahwa kalau masak dengan sholawat, dengan doa, pasti enak. Almarhum Ibu Ifah barangkali ya. Oh, oke. Itu selalu saya ingat dan memang ini terbukti bagaimana apple pie yang dibuat oleh Tante Ratmini ini begitu dapat dinikmati dengan rasanya yang khas, walaupun tulisan resepnya, takarannya sama, tapi dengan tangan dan cara yang berbeda, hasilnya pun beda gitu. Kalau saya melihat di sini bagaimana kesempurnaan, kemudian selalu produktif, pemurah, itu sikap-sikap positif yang kita lihat dari beliau. Kemudian juga rapi, apik, dan cantik. Nah ini bagaimana kita bisa bersikap dan menampilkan cantik itu luar dan dalam. Inner beauty, outer beauty. Mungkin itu, terima kasih tentang cinta hari ini. Cakep. Cakep. Jadi ini ada poinnya ini juga nggak sih, Mbak Ami? Kalau ngelihat dari sosok Tante Ratmini, aktualisasi diri untuk perempuan itu pengaruhnya besar sekali kayaknya ya. Betul. Jadi beliau ini bisa berani menyatakan cinta pada diri sendiri dengan mengaktualisasi diri. Dia belajar, dia pintar masak, dia suka belajar, dia suka melukis sehingga jadi, dan pelukisnya bukan ecek-ecek ya, pelukis beneran gitu ya, pelukis yang ahli gitu. Dan itu ketika dia punya aktualisasi diri yang keren seperti itu, sampai usianya yang sudah lansia dia tetap keren gitu, tetap alert, tetap ini. Harus direkrut sama Mbak Ratna tuh di restorannya. Mbak Ratna, gimana? Jangan dong, nanti saya dipecat, Bu Ami, diganti saya nanti sama oma-oma yang lebih cantik. Tapi ya sih, kalau ngelihat sosok perempuan yang seperti tapi omanya sudah berpulang gitu. Ya, sosok yang seperti itu tuh menurut saya sih selalu inspiring ya gitu. Karena saya punya tante kebetulan adiknya mertua saya sekarang 81 ya. Apa 80 lah. Itu gitu. Dia nggak mau hidupnya tergantung dengan ditengokin cucu dan anak gitu. Dia mau bahagia aja udah gitu walaupun udah tinggal sendiri. Anaknya serumah sama dia. Tapi dia nggak berusaha untuk selalu punya kegiatan. Dia ikut line dancing, dia ikut pengajian, pokoknya jadwalnya tuh penuh gitu. Jadi dia nggak merasa pernah kesepian dan dia selalu bisa eksis gitu di grup manapun. Dia line dancing tuh dia yang paling tua, sisanya tuh paling tua 60 gitu. Jadi keren banget gitu. Jadi bagi saya sih itu sosok seperti itu inspiring banget buat saya sih. Secara saya kalau sama Ami aja kayaknya saya kalah suruh lari saya kalah kuat sama Ami. Waduh. Itu nyindir banget itu. Dimarahin dia nih. Oke, aku balik ke dia karena udah jam 17.17. Silakan dia. Iya nih, udah mau menuju maghrib nih. Jadi walaupun seru banget, kita harus agak mempersingkat waktunya ya. Oke, mungkin bisa ke Mbak Iswatin untuk insight dan hikmah Ramadan apa aja nih yang kita dapetin selama sesi ngobrol santai hari ini. Silakan Mbak. Halo Mbak Iswatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih terlambat menyalakan ini video sama ini.
Oke, sangat-sangat ini ya, menginspirasi semua cerita yang kita dengar hari ini, yang kita ikuti ya. Tadi dari penulis, panelis, terus beberapa teman-teman ya, tanggapan tadi yang antara generasi yang muda sampai yang yang sudah matang ya. Saya gak berani bilang tua. Yang sudah matang dan pasti banyak pengalaman yang kita kita ambil dari sore ini. Memang kalau kita bicara tentang cinta itu sangat ini ya, sangat luas dan sangat personal. Jadi masing-masing itu punya pengalaman cintanya masing-masing. Baik itu dengan orang tuanya atau dengan temannya atau dengan ya semua lingkungan yang ada di sekitar dia. Tapi ini saya bicara konsep ya. Di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali kata-kata tentang cinta yang itu diwakili dengan kata hub ya, hub itu di Al-Quran tuh banyak banget. Daripada kata benci itu cuma sedikit di dalam Al-Quran. Ada cuma sekitar disebut 5 atau berapa gitu ya. Dan kata murka itu juga sama, cuma 4 kali disebut. Tapi kata cinta itu disebut sampai 80 kali. Nah, di sini bisa kita bisa kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu sebenarnya banyak mengajarkan tentang cinta. Gitu, bukan yang tadi disebut sebagai marah atau benci atau murka, itu sangat sedikit banget. Bahkan dalam ajaran Islam ada namanya Asmaul Husna ya. Itu Asmaul Husna itu kan kita biasa membaginya jadi 2, ada yang bersifat maskulin, ada yang bersifat feminim. Ya, feminim itu biasanya sifat-sifat Tuhan atau asma-asma Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan ya, itu merupakan sifat dari perempuan ya. Kalau yang maskulin itu yang seperti siksa, penguasa, maha agung. Nah, itu biasanya itu sifat-sifat yang merujuk kepada sifat laki-laki. Dan sifat maskulin dan sifat femininnya itu lebih banyak sifat femininnya daripada sifat maskulinnya. Nah, ini sekali lagi, dalam diri Tuhan itu sebenarnya banyak cinta. Ya, daripada membicarakan keagungannya, ya, kemaskulinitasnya tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan cinta Tuhan, dan itu bisa kita sebarkan ke karena kita hidupnya di bumi ya, harusnya kita bisa menyebarkan cinta itu di bumi gitu. Nah, ini ada satu ayat yang saya sendiri sering baca, cuman kaget dengan ininya ya, kaget dengan inspirasi atau motivasi yang ada di dalam. Jadi ada di surat Maryam ayat 96 itu disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan cinta dari Sang Maha Penyayang. Jadi disebutnya Allah di situ bukan Allah tapi Ar-Rahman. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Jadi Allah bukan Allah tapi Sang Maha Penyayang akan memberikan balasan cinta, bukan seperti yang kita ketahui bahwa itu pahala atau apa gitu. Surga itu enggak, tapi cinta gitu. Jadi amal saleh yang sebagaimana kita tahu kan ada 2 ya, amal saleh secara individu atau ritual dan juga amal saleh secara sosial. Nah, yang sosial ini banyak ya, banyak banget, dari mulai yang individu per individu seperti kita dengan orang tua atau kita dengan saudara atau ya yang dengan keluarga, ini dalam keluarga, atau juga keluarga ke masyarakat, tangga, atau yang dari yang terkecil sampai masyarakat yang lebih besar, hingga manusia itu sendiri dengan alam semesta gitu. Jadi berbuat baik itu kalau dalam konsepnya di dalam Al-Quran itu yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi solidaritas sosial itu yang harus kita tekankan ya sebagai wujud dari rasa cinta, tapi juga itu sebagai apa? Motivasi kita juga untuk mendapatkan cinta dari Sang Maha Penyayang. Karena Allah tadi menyebutkannya itu bukan Allah, tapi menyebutkan sebagai Ar-Rahman. Saya ja'alu rahmanu wudda. Gitu. Jadi tidak Allah akan menjadikan kalian cinta, enggak. Tapi Sang Maha Penyayang akan memberi kalian cinta yang mau beriman dan beramal soleh. Jadi dalam hal ini keluarga itu sebagai apa? Inti terkecil dari masyarakat ya. Memang harus apa namanya dibangun dengan apa tuh namanya ya konsep yang religius itu harus ya. saya kira itu semua keluarga di Indonesia saya kira setuju ya dengan itu. Tapi juga harus ada actionnya, yakni beramal bajikan ya, beramal baik. Dan beramal baik ini banyak, bukan hanya yang pergi ke masjid aja itu yang beramal baik, atau yang pergi ke gereja itu beramal baik, enggak, tapi justru mungkin baik kepada tetangga, berbagi makanan kepada tetangga, atau menolong apa tetangga sedang kesusahan dan sebagainya, itu juga bagian daripada wujud cinta kita yang kita terima dari Sang Maha Penyayang. Terus nanti juga setelah beramal baik lagi, ya Allah akan juga memberi lagi cinta lagi gitu. Jadi cintanya kita nggak akan habis-habis. Ya itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya, bahwa cinta itu lebih banyak dibicarakan daripada kata-kata itu tadi, benci, murka, dan sebagainya. Ya mungkin itu dari saya semuanya yang hadir. Semoga bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Mantul Ya. banget. Ya, terima kasih banyak Mbak Iswatin. Mungkin dengan penyampaian hikmah ngobrol santai hari kedua ini, Ramadan Senja bersama Markas Cinta hari kedua sudah selesai. Besok kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi tentang 3 cerita lain yang ada di buku Markas Cinta, dengan topik dalam hidup belajar gagal itu yang paling penting. Nah, dari topiknya aja ini udah nggak kalah menarik kan dari yang hari ini gitu. Jadi mari kita bertemu lagi besok di jam yang sama, di Zoom yang sama juga. Dan jangan lupa ajak teman-temannya nih untuk join biar makin seru lagi ngobrol-ngobrolnya. Nah, mungkin kita foto bersama dulu kali ya. Iya, sambil foto izin dong menyapa ada Ibu Lis bergabung nih di. Assalamualaikum. Selamat datang Dokter Lis. Iya, maaf saya nggak pakai video ya, soalnya sinyalnya jelek lagi di jalan. Oh, oke. Ya. Mungkin bisa ada closingnya sedikit, Mbak Lis, buat ini ya. Tadi kita bicara soal cinta soal ini. Ini kan RSCM kan rumah sakit cinta. Iya, cinta dong kita melayani, menolong, memberikan yang terbaik. Ya, saya senang sekali sih Ibu Ami, terima kasih diberi link sehingga bisa bergabung. Senang bisa ketemu dengan semuanya yang sangat menginginkan membangun generasi sehat dan membangun keluarga yang samara ya Bu ya. Jadi apa yang diberikan kiranya sangat bermanfaat, jadi perlu dipersebarluaskan deh. Jadi kalau izin saya boleh, saya juga akan sebarkan linknya ya Bu ya ke beberapa teman ya. Oh, seneng banget. Ini Mbak Lis selain dokter jantung, dirut RSCM, terus ustazah juga nih kayaknya nih ya. Saya lihat dari YouTube-nya. itu cabutan itu. Iya. Oke Mbak Lis, kalau mau di-share boleh kok. Malah bagus ya, jadi nanti di topik-topik apalagi yang tadi disebutkan dia, untuk besok kan kita ngomong tentang kegagalan nih gitu. Jadi pasti banyak sekali insight-nya kalau dari teman-teman jajaran, apalagi Kesehatan ya. Dia kesehatan ya. Pasti udah deh, udah di depan ini, di depan mata itu ya Mbak Lis. Iya. Kita sendiri kan semua masing-masing pasti punya ya cerita kegagalan ya. Pasti. Ya enggak, pasti sharing antar bagaimana kita menghadapi kegagalan, bagaimana kita mengatasinya gitu, termasuk
mengatasi dalam hal perasaan barangkali itu yang paling penting juga ya. Karena kematangan kita untuk keluar dari itu kan bagaimana kita bisa menata emosi, ya kan? Saya pengen dengar sih besok. Buat Aduh, belajar. baik, Mbak Alista tunggu ya besok. Sekalian, Makasih. sekalian menyapa juga Bu, ada Bu Setiawati di sini. Kalau memang bisa join besok. Oh, selamat. Selamat sore, Assalamualaikum. Ibu Setiawati ini juga pakar di pemberdayaan perempuan nih kan. Tadi kita bicara-bicara tentang self love dan di sini kita kolaborasi sama penulis-penulis yang hebat ini, Bu. Mohon maaf itu masih di ini mungkin suaranya di Oh ya, maaf ya. Ah, oke. Saya terlambat baru nyampe tadi, jadi langsung buru-buru gabung. Tapi selamat buat Mbak Ami, luar biasa ini, sangat idenya selalu ada aja. Benar-benar sangat bermanfaat ya. Walaupun saya sudah lansia, tapi tetap merasa ini sangat manfaat. Kelihatannya kan fokusnya lebih untuk orang-orang muda ya, tapi aku tertarik. Nanti saya juga akan share ya ke grup-grupnya BKKBN maupun KPPPA ya. Terima kasih Bu Ati. Ini contoh lansia yang sejahtera, bahagia dan sejahtera mandiri. Amin, amin. Tujuan kita semua nih. Oke, Iya. saya kembalikan ke hostnya dia. Ditunggu. Ya, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Bisa dinyalakan kameranya. Baik. Ya, Ibu Seva mau dinyalakan kameranya. Ya, 1, 2. Ya, udah. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat bertemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin kabur duluan ya. Assalamualaikum.